sebagai pengembang, ini kan sekarang mereknya Imonoyoi gitu ya. Ya. Mungkin nggak kalau misalnya ada satu perusahaan lain yang juga ingin mengemas biskuit ini dengan brand tersendiri begitu? Atau harus dari 3 pilar dengan brand ini? Itu bisa ya, bisa juga. Asalkan kerjasama dengan BPPT sebagai karena penemunya. Hak patennya ada di Ibu Esti nih. Ya, nanti kita dalam rangka pengembangan, karena kan kita tahap awalnya patennya BPPT, tetapi kemudian kan ada pengembangan bersama dengan 3 pilar, nanti bisa ada hak yang bisa dimiliki bersama. Oh gitu. Tapi memang sama dengan 3 pilar dalam rangka pengembangan daripada pangan darurat ini. Oke, Bu Ut, kira-kira apa lagi nih pangan darurat setelah ini mungkin ada pengembangan-pengembangan lainnya yang akan dikembangkan bersama dengan Bu Esti gitu dari BPPT? Minuman ya Bu ya, minuman, ada juga minuman. Minuman ini imun juga, begitu Bu Esti? Misalnya kan ada juga ya wacana, Iya. bahwa kita mengembangkan sejenis pangan ini lagi untuk pemenuhan kecukupan gizi, baik itu untuk anak-anak, ibu hamil atau balita lah ya, baik. Oke, kalau minuman itu kandungannya sama Bu dengan yang ada di sini, maksudnya nilai gizi, kalori dan sebagainya. Wacana ke depannya. Wacana ke depan kita memang juga sedang mengembangkan sejenis istilahnya itu immunodrink. Immunodrink, Ya. oke. Hanya ini kita belum melakukan kerjasama dengan pihak mitra dulu karena masih pada skala laboratorium. Laboratorium penelitian masih ya, penelitian, jadi masih bisa dikembangkan Ya, lagi dan lain ya, sebagainya. ya. Oke, nah dari Bu Utari sendiri dari 3 pilar sejahtera ini, kira-kira untuk proyek pengembangan Imonoyoi ini bagaimana menurut pandangan Ibu untuk kedepannya? Kedepan cukup bagus dan kami dari kalangan industri itu mengharapkan akan ada lagi penemuan-penemuan berikutnya yang mungkin karakternya seperti ini. Tapi dari penelitian itu diharapkan bisa diaplikasikan di skala industri. Kadang ada penelitian yang mungkin susah diaplikasikan di industri, maka kami berharap nanti bisa bekerja sama lagi untuk ada temuan-temuan inovasi tapi yang aplikatif untuk kalangan industri. Ya, Smart People, kita akan jeda dulu sejenak. Setelah itu kita akan kembali lagi. Tetap saksikan Iptek Talk. Kita kembali lagi Smart People, masih bersama-sama saya di Iptek Talk dan kita lanjutkan lagi obrolan kita kali ini. Selaku senior research di 3 pilar sejahtera, Bu Ut kan juga pastinya begitu diajak bergandengan tangan oleh Bu Esti dari BPPT begitu ya. Tapi tentunya juga ada pertimbangan-pertimbangan tertentu kan Ibu pada saat itu kan. Apakah is it possible untuk dijalankan dan lain sebagainya, dari segi bisnis pun juga pasti dipertimbangkan. Bisa diceritain nggak Ibu pada prosesnya waktu itu seperti apa? Prosesnya pada waktu itu kita mendapatkan ini ya informasi dari manajemen untuk kerjasama dengan BPPT. Kemudian kami pelajari materinya apa, terus kemudian dari situ kita juga melakukan penelitian juga. Jadi sama-sama dengan BPPT, tidak hanya BPPT aja, tapi kami juga mempelajari di tahapan skala laboratorium. Kemudian dari skala laboratorium itu kami juga merancang untuk tahapan skala produksi. Nah, dari skala produksi kita pelajari juga kendala-kendalanya apa. Sama seperti tahapan penelitian yang biasanya kami lakukan untuk produk-produk di PT 3 Pilar Sejahtera. Oh gitu. Nah, untuk proses packagingnya Bu, ini kan pakai apa sih Bu bahannya namanya Bu? Aluminium foil bukan ya? Apa nih Bu namanya? Supaya bisa membuat awet sampai sebegitu lama itu. Dari aluminium foil. Jadi ada layernya yang mengandung aluminium foil. Oh gitu, oke. Tapi mungkin lebih kepada isi atau bahan baku dari biskuitnya sendiri ya Bu Esti ya, yang bisa membuat tahan lebih lama itu tanpa bahan pengawet soalnya. Iya. Memang kalau ini juga kan ada mengandung bahan gula dan sebagainya, itu kan juga membuat bahan itu lebih kering ya, jadi dia tidak terlalu basah sehingga keawetannya bisa lebih baik. Oh gitu. Lalu cara mendapatkannya nih, kalau misalnya ada smart people yang mungkin tertarik begitu sekarang untuk bisa mendapatkan ini didistribusikan di satu tempat, barangkali bagaimana? Harus ke 3 pilar atau melalui Bu Esti ke BPPT? Kemana nih? Karena ini sedang dalam tahap pengembangan skala produksi, belum tersedia di pasar dalam jumlah yang besar gitu, jadi masih dalam bentuk pilot-pilot, contoh-contoh lah. Tapi untuk mereka yang berminat, itu sudah ada yang datang ke kami di BPPT
Dan kalau tidak salah juga ada yang datang melalui menghubungi PT Tiga Pilar juga ada. Ada ya Iya. Bu Utari ya? Kalau untuk mendapatkan sampelnya saat ini kita ada dan nanti bisa kita berikan sampelnya. Bisa telepon-teleponan lah sama Bu Utari nanti ya. Bisa. Oke, Bu, ini di bagian biskuitnya ini, dalamnya itu kan kayak ada tengahnya ada kayak krim seperti Krim, Ya, itu. ya. betul, krim, ya betul. Ya. Itu apa sih Bu? Untuk penambah rasa aja atau gimana? Nah, di dalam krim ini ada semacam zat aktif yang tadi disebut dapat mempertahankan atau meningkatkan kekebalan tubuh. Oh. Antara lain itu. Oke, jadi tadi ada 496 kalori, hampir 500 kalori, kemudian juga mengandung ada karbohidrat, ada ya pasti Bu ya? Ada karbohidrat ada, ya, ada karbohidrat, ada protein, ada lemak, kemudian ya ada mineral, ada vitaminnya. Jadi dia suatu biskuit lengkap, ya, bernutrisi. Oh, dan itu persentasenya Ibu mungkin bisa sedikit informasikan kepada Smart People barangkali? Ya, secara garis besar mungkin ya. Jadi itu yang Kalau untuk karbohidrat itu karbohidrat tinggi nggak Bu? Karbohidratnya 50, hampir 50. Kemudian untuk lemak 21, protein 13%. Kira-kira roughly lah ya. Roughly-nya segitu ya. Posisinya Segitu, seperti ya. itu ya. Oke, jadi memang betul sekali bahwa biskuit ini, kita katakannya biskuit ya Bu ya? Biskuit, betul. Biskuit ini biskuit yang bergizi dan satu hari itu makan 4 bungkus ini ya Bu ya? Untuk mencapai, Untuk mencapai 2000 kalori 2000 ya, ya? kecukupan ya. Kalori asupan. per hari, ya. Dan satu bungkus ini terdiri dari 4 ya Bu ya? Bu Utari ya? Dua. Oh dua Dua sandwich. besar-besar seperti ini, Iya. 2 sandwich. Oh oke. Nah harapan Bu Utari sendiri dengan adanya produksi ini, pangan darurat Immunoyo ini, dan bahkan nanti ke depannya ada lagi tambahan-tambahan yang lainnya dari Immuno Drink dan lain sebagainya, apa sih yang ingin Ibu sampaikan untuk Smart People semua dan juga untuk pemerintah mungkin? Ada pesan-pesan apa mungkin? Harapan dari kami ya, kalangan industri, tentunya ilmu pengetahuan yang di Indonesia ini akan semakin berkembang dan juga bagaimana ilmu pengetahuan itu bisa berdampak dan berdaya guna bagi masyarakat. Nah, dari kalangan industri sendiri punya tanggung jawab juga untuk mensupport dari ilmu itu supaya nanti bisa dikembangkan dan berguna bagi masyarakat. Oke, baik. Nah, Bu Esti, untuk mematahkan apa ya, bukan paradigma sih, tapi biasanya kan kalau kita bicara mengenai pasca bencana alam itu selalu yang instan aja yang dikenal. Bahkan mungkin Smart People atau masyarakat semuanya juga kepinginnya cuma itu gitu, tapi kan itu pembuatannya tadi Ibu bilang perlu air, padahal air bersihnya juga belum tentu ada. Untuk lebih bisa mensosialisasikan ini ke depannya, apa kira-kira yang Ibu ingin sampaikan atau ingin Ibu terapkan strateginya? Jadi kita harus semakin giat ya memperkenalkan tentunya jenis makanan ini melalui berbagai instansi yang terkait dengan masalah kedaruratan, seperti misalnya ke Depsos atau ke ya lembaga-lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga LSM, demikian juga dengan PMI ya, misalnya gitu. Kemudian saya juga ingin menambahkan tadi mengenai kerjasama dengan swasta. Nah, kami dari BPPT-nya juga sangat gembira ini bahwa hasil iptek ya, hasil iptek dari BPPT ini bisa bekerja sama dengan mitra swasta untuk pengembangannya. Nah, tentunya harapannya adalah bahwa kerjasama ini bisa lebih erat lagi dan produk Immunoyoi ini bisa dipasarkan dan mendapatkan pasar yang lebih sukses ya, tersosialisasi, betul ya. Oke, baik. Mungkin juga bisa dicoba awalnya dari perkenalkan di sekolah-sekolah dulu barangkali ya Ibu Esti ya. Karena kan ini juga bisa dijadikan satu alternatif untuk jajanan yang bergizi mungkin. Ya, itu bisa. Itu kita memang ada semacam tadi disebutkan wacana bagaimana membuat makanan bergizi untuk anak-anak ya, baik itu balita maupun anak sekolah. Jadi konsep pengembangan pangan darurat ini bisa berkembang lebih lanjut ke konsep-konsep untuk pengembangan pangan-pangan khusus. Istilah kami kadang-kadang menyebutnya pangan khusus ya. Artinya
pangan yang bukan hanya bergizi, bernutrisi, tetapi juga memberi efek kesehatan. Karena itulah barangkali makna daripada pangan fungsional. Oke, baik. Dan Bu Utari mewakili 3 Pilar Sejahtera pastinya siap dong ya untuk membantu dan terus berjalan berkolaborasi bersinergi dengan BPPT juga untuk mengembangkan teknologi ini begitu ya? Ya, kami dari PT 3 Pilar Sejahtera siap untuk mensupport proyek Biskuit Immuno Yoi ini. Oke, baik. Ya, Smart People, menarik sekali perbincangan kita di Iptek Talk kali ini dan semoga saja apa yang sudah kita obrolkan saya dengan Bu Esti dan juga Bu Utari bisa menjadi satu wacana khusus tersendiri lagi untuk Anda semuanya, terutama bagi korban bencana alam tidak perlu khawatir lagi untuk kekurangan gizi atau bahkan juga imunitas tubuhnya yang menurun karena akan tersedia nantinya pangan darurat Immuno Yoi ini yang sangat bergizi dan juga tentunya mempunyai nilai protein yang tinggi ya. Baik, kalau begitu kita jumpa lagi dalam Iptek Talk berikutnya. Sampai jumpa dan terima kasih atas kebersamaan Anda. Terima kasih sekali Bu Esti. Ya, terima kasih. Terima kasih. Bu Utari, terima kasih. Terima kasih. Ya, Smart People, terima kasih Anda sudah menyaksikan Iptek Talk untuk episode kali ini. Kita jumpa lagi di lain waktu ya. Cintailah terus ilmu pengetahuan dan teknologi dan jangan pernah bayangkan hidup Anda tanpa Iptek. Dari kantor Kementerian Riset dan Teknologi, Gedung BPPT Lantai 24, saya Ririn Agustarini. Salam Iptek Talk.